Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membuat video tutorial tentang menghubungkan dua kelas faktorial dan bagi. Di sini saya Bangkit Perdana Seseno dan teman saya Ilham Purnomoji dan Budi Mansyah dari kelas 10B. Di sini pertama-tama kita membuka aplikasi Kitty-nya. Kita klik new project, Kitty Console, terus kita kasih nama tugas 5. Kita kasih nama tugas 5, next. Oke. Ini adalah tampilan pertamanya. Kemudian dari tampilan pertama ini kita membuat file baru, file kelas C++ kelas, terus kita kasih nama faktorial. Kenapa kita membuat faktorial? Karena kita akan membuat kelas faktorial dan kelas bagi. Ini kita sudah membuat kelas faktorial, kemudian kita membuat kelas bagi. Seperti masih sama, terus kayak kita kasih nama bagi. Next, finish. Kita udah membuat kelas bagi. Di sini setelah kita membuat kelas bagi, kita di faktorial.h terdapat kelas faktorial, public, sinyal, dan public slot. Di sinyal ini kita isi dengan void faktor integer. Mengapa kita menggunakan integer? Karena ini adalah fungsi. Kalau fungsi menggunakan integer, bagi, integer, atau double. Void di public slot kita buat void juga. Kita kasih nama faktor dan kurung const integer. Turut const integer dan jangan lupa titik koma. Kemudian ketika sudah mengisi di sinyal ini sama sinyal
sama public slot, kemudian kita buka di bagi .h. Sama di bagi .a kita mengisi void juga, void ini integer juga, dan kemudian di public slotnya juga kita buat void bagi integer, dan jika sudah diisi seperti di factor.a, kita di public slot ini kita refactor kalau sudah akar dengan sendirinya di faktorial CPP-nya kita bentuk void faktorial seperti ini, dan di bagi doc-nya juga kita refactor. Kemudian setelah kita refactor, kita isi di void factorial ini dengan integer total sama dengan 1, dan for kita menggunakan rumus for sama dengan integer i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan kita isi y. Oh ya, di sini jangan lupa kita tambah dan y agar kita bisa mengetahui y itu nanti isinya berapa. Koma i plus kemudian total sama dengan total kali 1. Total ini kali 1. Kemudian kita kasih garis ke bawah, emit sifat kurung kita akan mengetahui ketika di faktorial CPP-nya kita sudah isi data dengan ini seperti ini, kita dibagi CPP-nya kita isi juga. Tetapi kalau di
di faktorial CPP tadi kita menggunakan integer, kalau dibagi ini kita menggunakan double hasil bagi sama dengan X bagi 5. Oh ya, di sini kita kasih X. Kenapa kita menggunakan double bukan menggunakan integer? Karena kalau hasilnya bagi itu tentu akan tidak akan selamanya hasilnya itu 1, 2, pasti kita akan 0,5. Jadi kita menggunakan integer biar bisa dibaca dengan giginya. Dengan hasil bagi. Dan di sini kalau yang faktorial ini menggunakan emit, yang bagi ini kita menggunakan debug. Jangan lupa di sini kita kasih include di debug. Dan di sini kita kasih di debug. Debug kurung hasil. Kita tulis di sini hasil dibagi 5 itu kemudian kalau sudah dibuat datanya ini udah diisi sama yang bagi CPP nya udah diisi, kita membuat satu kelas untuk menghubungkan faktorial.h ini dengan faktorial.bagi dibagi. Kita membuat file CPP kelas untuk menghubungkan kedua itu. Jadi kita kasih nama penghubung aja, penghubung. Kita kasih nama penghubung. Kita kasih ke objek. Terus oke. Kita sudah mempunyai kelas penghubung buat menghubungkan faktorial dengan menghubungkan kelas faktorial dan kelas bagi. Terus kita isi di sini, kita tambahi include
in- include faktorial h untuk menghubungkan kelas faktorial dan include kelas bagi. Kemudian kita di public ini kita isi dengan faktorial faktorialnya kita singkat dengan fk dan bagi ini kita singkat dengan bg. Kemudian kalau sudah diisi dengan faktorial dikali fk bagi sama dengan bg, kemudian kita buka di penghubung CPP-nya. Kemudian kita isi di sini, kita masukkan fk sama dengan new faktorial koma yang bagi kita singkat tadi kan dengan bg sama dengan new bagi koma. Kemudian kita hubungkan kedua itu, kita hubungkan penghubung sama dengan fk koma signal integer koma bg koma slot bagi integer. Kemudian kalau sudah membuat seperti ini, kita masukkan rumusnya vk sama dengan
faktorial sama dengan 5, maaf, bukan ini, bukan record, tapi kita melihat dari sini. Namanya adalah fact. Baik, setelah kita memasukkan rumus faktorial bagi 5, selanjutnya kita akan main CPP, membuka file CPP-nya. Di main CPP ini kita memasukkan include penghubung. Kita mau menghubungkan kedua kelas faktorial dan kelas bagi. Kemudian kita di bawah key connection ini kita tulis penghubung C. Kita tulis penghubung kedua kelasnya aja, menghubung kedua kelas. Setelah itu kita debug di sini. Baik, kita debug di sini nih. Kemudian di penghubungnya kita debug di depan 5, 6, 7, 8, 9, dan di faktorialnya di halaman 20, baginya di halaman depan. Dan kita cek dulu apakah pengerjaan kita ada yang salah. Ternyata ada yang salah di sini. Oh ya, maaf, di penghubung ini seharusnya connect bukan penghubung. Maaf, ada yang salah. Coba kita cek lagi. Kita cek apakah ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, kita coba kita debug, kita ketahui nilai yang apakah faktorial ini bisa dibagi dengan 5, dan kita ketahui hasilnya. Kita debug lagi. Kita debug. Emit-nya
sama dengan Y sama dengan 25, totalnya 120. Kita tebak lagi. Jadi hasil baginya 24. Jadi tadi 120 dibagi 5, hasil baginya 124 ini. Iya, 124 itu sudah diketahui. Coba kalau kita di run, apakah muncul hasil baginya? Hasil bagi di run yaitu 24, ya muncul. Jadi tutorial yang saya buat ini benar, dan terima kasih. Wassalamualaikum